warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Kebun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Kebunku, baru saja kita selesai mengaplikasikan asam umat ke lahan yang sedang kita olah. Kemudian ke tanaman seperti cabai, anggur, terong, kemudian jahe. Apa itu asam umat? Sobat Kebunku, sebelum kita lanjut ke video pembuatan asam umat, di sini saya akan sedikit jelaskan secara garis besar apa itu asam umat atau umat acid. Sobat Kebunku, kita lanjut ya, bahwa asam umat atau umat acid itu banyak yang bilang bahwa asam umat bukan pupuk tapi pembenah tanah. Tapi ada juga yang bilang bahwa asam umat adalah pupuk pembenah tanah. Itu silahkan saja masing-masing persepsinya seperti apa, kemudian memfungsikannya sebagai pupuk atau sebagai pembenah tanah. Yang penting tujuannya sama, yaitu menyuburkan tanah, lahan, serta tanaman. Jadi bicara asam umat berarti kita bicara humus. Humus itu berasal dari tanah hitam atau lapisan paling atas, kemudian topsoil, bisa juga dari tumbuh-tumbuhan atau hewan yang mati puluhan tahun yang lalu, ratusan bahkan ribuan tahun, dikomposisi oleh alam sehingga menjadi humus. Pengertian sederhananya gini, bahwa asam umat atau umat acid adalah merupakan bahan organik pembenah tanah alami yang berbentuk serbuk atau butiran yang diproses melalui ekstraksi atau dekomposisi sehingga menjadi humus yang dipadatkan dalam konsentrasi tinggi. Kemudian kita bisa mendapatkannya dari mana? Gampang, kita beli online atau ke toko pertanian atau ke hutan sana. Enggak bercanda ya. Nanti kita akan coba untuk membuat asam umat dengan bahan yang sederhana yang ada di sekitar kita. Bisa dari eceng gondok ataupun jerami, kemudian daun kiambang dan gulma juga bisa digunakan. Kemudian apa itu fungsi asam umat? Baik Sobat Kebunku, fungsi asam umat itu cukup banyak. Di antaranya, 1. Meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Apa itu kapasitas tukar kation tanah? Silahkan di deskripsi, sudah saya tulis secara lengkap. Kalau dijelaskan di sini cukup panjang. Kemudian yang kedua, memperbaiki sifat fisik, kimia, serta sifat biologi pada tanah. Apa itu sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi? Di deskripsi sudah saya tulis juga. Kemudian yang ketiga, sumber makanan bagi mikroba pada tanah sehingga proses penguraian bahan organik yang ada di lahan kita tetap berlangsung sehingga memberikan dampak kepada tanah kita menjadi tetap subur, tetap gembur, kemudian tanamannya semakin subur. Baik Sobat Kebunku, itulah beberapa fungsi dan manfaat dari asam umat. Kemudian seberapa pentingkah asam umat kita aplikasikan ke lahan kita, ke media tanam kita sebagai pembenah tanah. Jangan di skip videonya, kita di setiap tempat, di setiap daerah pasti berbeda kontur serta fisik tanahnya. Ada yang subur, ada yang kurang subur, bahkan ada yang bantat, kering, kerontang. Itu disebabkan karena pertama, penggunaan pupuk atau pestisida ataupun herbisida kimia secara berlebihan tanpa dibarengi dengan pembenah tanah seperti asam umat. Kemudian penanaman dengan sistem monokultur atau tumbuhan satu jenis tanpa diberikan jeda. Disitulah akan terjadinya degradasi tanah atau pengurangan tingkat kesuburan pada tanah. Jadi jika ditanyakan seberapa penting pengaplikasian asam umat bagi Sobat Kebun 14 atau Kang Igor, sangat penting, mesti mendekati wajib, karena asam umat sangat membantu untuk meningkatkan kesuburan tanah sehingga tanah kita akan semakin gembur, tambah remah serta poros. Dengan demikian tanaman kita nanti akan mudah untuk menyerap nutrisi atau pupuk yang kita berikan nanti. Oleh karena itu dalam video kita kali ini kita akan mencoba bagaimana cara membuat asam umat dari bahan yang mudah didapat tentunya di sekitar kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan menggunakan eceng gondok dengan metode dan cara yang sederhana, mudah serta simple.
Tapi sebelumnya, bagi sobat kebun yang baru bergabung dengan channel kita, silahkan untuk menekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dari video baru kita. Jangan lupa like, share, serta baik sobat kebunku, kita mulai saja pembuatan asam humat dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar kita seperti eceng gondok. Ini 5 kg ya. Nanti kita cacah seperti ini. Bisa menggunakan daun kiambang ataupun jerami juga bisa, bahkan gulma juga bisa. Pastikan eceng gondok yang jauh dari paparan limbah industri. Bisa kita dapatkan di rawa-rawa, sungai-sungai ataupun di kolam kita. Kemudian bahan berikutnya gula, bisa gula merah, gula aren ataupun gula merah tebu, bahkan molase juga bisa. Ini takaran 1 on ya. Kemudian bahan berikutnya pupuk kandang. Ini menggunakan pupuk kandang kambing yang sudah difermentasi. Kemudian dedak atau bekatul 1/4 kg. Bahan berikutnya tentu saja wadah. Pastikan yang mempunyai tutup ya. Plastik ini untuk membantu tutup. Untuk dekomposer atau pengurai kita menggunakan trichoderma cair. Trichoderma sebanyak 100 ml. Bisa juga menggunakan probiotik yang ada di toko pertanian seperti ini. Kemudian air putih 200 ml. Ini fungsinya untuk melarutkan gula. Oke sobat, kita lanjut. Oke sobat kebunku, kita mulai saja pembuatannya. Ini pertama kita masukkan eceng gondok ke wadah. Kemudian bekatul ya, atau dedak. Campuran berikutnya kita masukkan pupuk kandang. Kemudian gula merah kita larutkan dulu ke dalam air sekitar 200 ml. Kemudian trichoderma. Trichoderma cair. Setelah cair baru kita masukkan kemudian diaduk serata mungkin ya, bisa dibolak-balik, usahakan supaya homogen ya, benar-benar rata, dibolak-balik. Langkah terakhir kita tutup pertama menggunakan plastik ya. Seperti ini, tujuannya supaya lebih rapat lagi ya. Baru tutup aslinya. Baik sobat kebunku, akhirnya pembuatan asam humat dari karnivor telah selesai. Selanjutnya kita fermentasi selama 1 bulan, itu paling cepat. Bisa 2 bulan, 3 bulan, lebih lama lebih bagus. Jangan lupa 1 minggu sekali dibuka, diaduk, ditutup kembali untuk membuang gas supaya hasilnya lebih maksimal. Untuk pengaplikasiannya di kolom deskripsi sudah saya tulis, bisa ditebar, bisa dicairkan atau dikocor ya. Kemudian nanti bentuk jadinya seperti ini. Saya juga punya yang sudah jadi, ini berbentuk partikel atau butiran-butiran kecil ya, berwarna hitam. Oke sobat kebunku, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.